Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Kali ini kita akan kupas terkait dengan kebutuhan yang paling mendasar dalam administrasi kependudukan terkait dengan KTP elektronik. Nah, sejauh mana peningkatan pelayanan tentang rekaman elektronik atau KTP elektronik di Kabupaten Muaro Jambi. Telah hadir di tengah-tengah kita nih abang yang ganteng nih. Abang yang ganteng. Kalau teman-teman di luar seperti artis Andika Kangen Band. seperti Andika katanya. Nah, jangan-jangan nanti orang Jambi bisa salah penilaian nih terhadap abang ini. Kita langsung sapa aja. Beliau adalah Bang Diki Febriansah SSTP. Beliau adalah Kadis atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Apa kabar Bang Diki? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya. Ini langsung dari Muaro Jambi tadi ya? Langsung dari Sengeti. Sorry, ya Sengeti ya. Iya. Nggak ketemu macet tadi. Belum macet. Belum macet. Belum ya? jamnya macet. Kalau sempat agak sore lagi, Ya. ketemu Kalau macet jam 4 ya. pasti macet. Pasti macet. Nah. Dan itu adalah rutinitas harian. Nah, catatan ini kita akan kupas macet nantinya untuk Kabupaten Muaro Jambi, terutama di jembatan Aur Duri 1. KTP elektronik ini Bang, mungkin langsung diskusi aja kita nih Bang. Nah, KTP elektronik itu sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam ketentuan administrasi apapun oleh penduduk. Berumur 17 tahun sudah wajib punya KTP untuk urusan apapun, mau buka rekening, mau menikah, mau masuk sekolah, lebih tinggi lagi, semuanya harus melampirkan KTP elektronik. Nah, di Dukcapil itu sebenarnya Bang apa saja sih yang dilayani selain dari rekaman eKTP ini? Jadi untuk pelayanan administrasi kependudukan itu sudah menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap kabupaten kota sama melaksanakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui Bupati. Kemudian terkait pelayanan administrasi kependudukan bukan hanya KTPL. Betul yang Abang bilang, kita memiliki 20 produk semestinya. 20 produk? 20 produk. Antara lain kita memang harus bagaimana seorang warga negara Indonesia dicatatkan ketika dia lahir dengan akte kelahiran. Baru lahir aja sudah punya pelayanan ya, harus, akte kelahiran. Terus masuk kepada kartu keluarga orang tuanya. Kartu keluarga. Kemudian dia memiliki kartu identitas anak. Kartu identitas KIA. Iya, KIA sampai dia sebelum 17 tahun. Kemudian 17 tahun dia harus KTPL, dilakukan rekaman biometrik, dicetakkan KTP. Kemudian nanti menjadi manusia dewasa, menikah, kartu menikah, pisah kakak, pisah kartu keluarga, dicatatkan. Nah, bagi yang non muslim, pencatatan perkawinan atau akta perkawinan dari non muslim itu Dukcapil yang mencatatkan. Dukcapil yang banyak yang ya. non muslim, ya kan? Kalau yang meninggal? Kalau meninggal dengan akta kematian juga Dukcapil. Ya. Wow. Kira-kira seperti itu. Berarti memang apapun kejadian dari hidup manusia ini itu sudah tercatat dan itu menjadi kewenangan Dukcapil. Data pelaporan tersebut, jadi azas administrasi kependudukannya adalah masyarakat melapor peristiwa kependudukan dan catatan sipil untuk mendapatkan dokumen kependudukan, sekaligus membentuk database kependudukan yang dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder dan instansi untuk data pelayanan, BPJS. Dan terakhir kemarin pemilu, pilkada dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Wis, luar biasa ternyata. Ini nggak banyak yang tahu nih Bang. Kejadian padahal urusannya yang melekat dengan dirinya dalam hidup ini semuanya berhubungan dengan Dukcapil. Ya. Baru lahir sudah keluar akte kelahiran, Dukcapil yang ngeluarin. Mau besar sedikit kartu identitas anak. Nah, menuju 17 tahun keluar KTP elektronik. Tapi yang lengkap itu untuk datanya di KTP elektronik ya sampai ada perekaman. Nah, kenapa kira-kira perekaman itu menjadi penting Bang? Dan harus pada waktu berumur 17 tahun yang akhirnya adalah produknya KTP elektronik. Jadi 17 tahun dianggap sebagai manusia dewasa, diatur undang-undang. Kemudian memang biometrik itu memang regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini.
dia melakukan perekaman biometrik, yang data perekaman biometrik kita, iris mata itu terekam dalam chip yang ada dalam KTPL. Nah, sehingga memang apapun yang kedepannya bakal dimanfaatkan dari kepemilikan KTPL itu, yang bersangkutan juga sendiri yang bakal menikmatinya. Berarti selain data yang tertulis yang ada di lembaran KTP kan ada nama, Elemen alamat, data, ya. tempat tanggal lahir, golongan darah juga ya. Golongan darah ya. Nah, kemudian masa berlaku, ada juga data lain yang tidak bisa dibaca oleh publik, Ya. itu data biometrik dan sidik jari ya. Nah, itu harus itu hanya Dukcapil yang bisa Hanya Dukcapil yang bisa, dan pasti ada gunanya, dan Pasti ada kenapa harus gunanya, ada biometrik dan segala macam itu ya. Contohnya kalau pemanfaatan biometrik seperti kalau misalnya ada kecelakaan pesawat, mungkin seperti kecelakaan pesawat yang beberapa waktu lalu terjadi, itu yang diambil adalah dari DNA atau biometrik yang tersisa dicocokkan. Itu salah satunya manfaatnya seperti akhirnya bisa mengenali akhirnya bisa mengenali ini potongan tubuh siapa segala macam. Berarti udah sampai ke tingkat itu ya, pengenalan fisik dari warga negara kita ini. Dan jangan sampai ada yang tidak dikenali. Yang paling penting adalah Bang, bahwa kita harus mengenal dari sekarang, satu warga negara Indonesia adalah satu nomor induk pendudukan. Yang dikunci dengan kartu tanda penduduk secara elektronik. Jadi kalaupun kita ingin melakukan indikasinya menipu, membuat nik baru di salah satu daerah di Dukcapilnya, ketika dia melaksanakan perekaman, dia duplikat dengan data asli yang sudah ada. Pasti muncul ya, muncul, kebaca. Pasti ditolak, duplikat. Kira-kira seperti itu. Jadi satu individu, satu identitas. Satu identitas. Nggak Itu bisa diduplikat jargonnya ya? seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, tentu Bang, dalam proses pendataan itu tujuannya juga banyak, baik administrasi, bahkan keuangan malah. Ya. Nah, orang mau buka tabungan juga harus ada KTP dan segala macam. Tentu banyak kendala yang dijumpai, Bang. Betul. Nah, kira-kira apa saja kendala yang ya dominan lah dalam proses pendataan kependudukan ini, terutama KTP elektronik? Ya. Untuk masalah sendiri, pertama adalah mindset masyarakat ya, bahwa kita pernah berada pada saat di mana belangko KTP terbatas, rumitnya pelayanan di Dinas Dukcapil, ya kan, yang mana di zaman sekarang seluruhnya sudah berbenah, sudah diperbaharui, regulasi juga banyak diperbaharui. Belangko yang awalnya harus diadakan oleh Pemda dalam Dinas Dukcapil, sudah seluruh dokumen sudah kertas putih, sudah sangat mendukung digitalisasi. Dan tapi bagi kami masyarakat Kabupaten Muaro Jambi ini yang menjadi perhatian penting adalah luasnya geografis. Sehingga cakupan wilayahnya ya, sangat kalau bahasa saya itu sangat zolim rasanya, Bang. Kalau misalnya harus membiarkan seorang masyarakat yang berdomisili di Kumpe, di Sungai Bahar, untuk mencatatkan kelahiran anaknya itu harus jalan jauh dulu. Harus jalan jauh dulu, menempuh 3 jam sampai 4 jam, harus ke Sengeti kabupaten. Sehingga memang harus banyak inovasi di sini. Kira-kira seperti itu. Kan kebetulan Muaro Jambi ini seperti apa ya? Mengelilingi kota Jambi. Ya, seperti telur. Seperti telur gitu ya. Tengah-tengahnya kota Jambi, kuningnya kota Jambi. Kota Jambi, sekelilingnya itu adalah Kabupaten Muaro Jambi. Dan berbatasan dengan Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Sumatera Selatan, Musi Banyuasin. Luar biasa. Nah, itu apa Bang upaya untuk mengatasi kendala itu tadi? Yang kata Bang tadi harus ada inovasi, karena memang prihatin sekali dong Bang. Sengeti, Bahar, Kumpe, nah itu kan jauh-jauh sekali Bang kalau harus ke ibu kota kabupaten. Yang pertama mungkin gini Bang, karena memang kita Kabupaten Muaro Jambi itu memiliki 11 kecamatan, 150 desa dan 5 kelurahan. Jadi memang terkait kepemilikan KTP, untuk KTP saja untuk Kabupaten Muaro Jambi sampai hari ini kita memiliki 17 titik layanan. Ya, itu tersebar di mana Bang? 17 titik layanan. Kita posisikan di Dinas Dukcapil dan Mall Pelayanan Publik itu di Sengeti. Di ibu kota kabupaten. Ya. Kemudian ada juga 11 kecamatan kita. Di setiap kecamatan ada masing-masing satu. Kecamatan memiliki rekam dan cetak. Tambah 11 sudah 13. 13 ditambah inovasi yang paling mentereng dari kami adalah pertama di Provinsi Jambi, desa memiliki alat rekam dan cetak, gerai desa. Jadi ada pelayanan untuk buat eKTP ini di tingkat desa? Di tingkat desa. Nah, itu gimana ceritanya tuh Bang? Ya, jadi memang kalau setiap
inovasi kita beri nama yang lucu-lucu yang Nah. bawa daerah ini. Apa, Bang? Jadi kalau untuk gerai kecamatan kita beri nama Cekatan Plus, cetak KTP di kecamatan plus. Oh, itu singkat layanan dari dokumen lainnya, Cekatan ya. Plus itu, Cekatan cetak Plus, KTP ya. di Kecamatan Plus. Ya, Cekatan kemudian Plus, juga oke. kita bangun juga kita bangun aplikasi untuk memudahkan desa untuk membantu mengajukan pelaporan Adminduk. Tidak lagi ke Sengeti, cukup lewat desa saja. Oke. Itu menggunakan aplikasi Mekdo Jambi Mekdo Jambi melayani kepemilikan dokumen online Dukcapil Muaro Jambi. Nah, Mekdo Jambi itu kalau bahasa kami di Sengeti itu di Muaro Jambi itu Mekdo itu bibi, Cabi itu tembem. yo tembem. Seperti itu, iya. Oke. Kemudian Mekdo Jambi dipegang oleh operator desa yang penugasan kepada desa kita beri nama Datuk Kades. Datuk Kades. Datang urus Adminduk ke kantor kepala desa. Datuk Kades. Dari 150 desa, 4 desa menurut kita layak untuk kita tempatkan alat rekam cetak kita. Kemudian secara ikhlas juga rekan-rekan pemerintah desa, perangkat desa bersama masyarakat cukup melakukan perekaman dan cetak KTP di desa juga bisa. Itu kita beri nama Datuk Kades Plus. Datang urus Adminduk ke kantor kepala desa plus administrasi alat rekam dan cetak. Kira-kira Luar seperti itu. biasa. Berarti yang ada 4 desa itu di kecamatannya juga ada. Di kecamatannya juga Tetap ada ya? tapi tetap memperhatikan jarak antar kecamatan. Oke. Masih jauh ke kecamatan. Ke Sengeti jauh, ke kecamatan jauh, SDM-nya mampu, jaringan bagus, kita taruh di situ. Oke. Yang 4 ini kan di mana aja tuh, Bang? Yang pertama itu Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarsari, Kumpe. Kumpe. Ya, Kumpe Oke. Ilir. Di tengah-tengah. Di Pangkal ada kantor camat Kumpe Ulu, Di di Ilir ada kantor camat Kumpe Ilir, di tengah-tengah ada Desa Datuk Mekarsari. Kades. Apa? Datuk Kades Plus Oke. Mekarsari, Kecamatan Kumpe. Artinya yang tengah-tengah tadi tidak harus berjuang Iya. atau bekerja keras ke hulu atau ke hilir. Iya, Tutup di tengah-tengah. Dan desa Oke. sekitar di tengah-tengah itu bisa melayani juga. Oke, yang kedua? Yang kedua adalah Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Jaya, Gelam. Sungai Gelam. Mekarjaya ini daerah bolong, Ya, pinggir kota, lurus. lurus, Desa Mekarjaya. Oke, Mekarjaya. Nah, Mekarjaya. Kemudian yang ketiga itu adalah Desa Pematang Gajah. Oke, Penang Gajah. Pematang Gajah Jogoko sama ya. konsepnya kalau kantor camat Jambi luar kota itu di paling ujung, Ujung ya. batasan dengan Batanghari, Pematang Gajah di Pangkal. Oke. Kemudian satu lagi Desa Kasangkuda, Oh, Kasangkuda. Kecamatan Kupiulu. Karena Iya. memang jumlah penduduknya Padat betul sih, Bang. padat betul. Nah. Jumlah penduduk Kasangkuda itu rencana mau dimekarkan menjadi 3 desa dan jumlah penduduknya itu sama dengan satu penduduk kecamatan Sumatera. Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Karena berbatasan langsung dengan kota. Bang, Ya, betul. Oke. Nanti yang untuk kecamatan kita bahas lagi, Bang. Oke. Karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Nah, ini asik nih, Bang. Ternyata memang layanan Dukcapil itu luar biasa. Mulai dari lahir, besar sedikit, dewasa, sampai berumur 17 tahun akhirnya EKTP. Bahkan kita mau menikah, catat juga. Ya. Meninggal pun catat juga. dihapuskan Artinya datanya. status kependudukannya hilang Ya. dengan Agar tidak salah gunakan. agar tidak salah gunakan Ya. sampai segitu ya. Yap. Nah, ini kebetulan ini, Bang. Saya juga ada 3 lembar kartu ini. Cuma saya nggak ngerti nih apa ini. Ada yang warna biru, kemudian ada merah jambu, ada yang pakai foto, ada yang nggak pakai foto. Mungkin bantu dijelasin, Bang, Oh, apa siap. aja ini, Bang? Oke. Di tangan saya ini Hah? ada 3 kartu. Yang pertama mungkin sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika anak baru lahir ada dicatatkan kelahirannya dengan terbitnya dokumen yaitu akta kelahiran. Kalau di Dukcapil Muaro Jambi langsung terintegrasi itu, Pak. Oke. Langsung kami terbitkan kartu identitas anak. Ya kan? Jadi kartu identitas anaknya kalau anak yang berusia di bawah 5 tahun dia tanpa foto. Oke. Intinya adalah akta kelahiran, kartu identitas anak sudah mengenalkan single identity number. Itu yang nomor NIK tadi. induk Ketika kependudukan. misalnya dia pindah, tolong ikut proseduralnya, tolong pindah juga datanya. Jangan membuat biodata baru atau NIK baru.
sedangkan data akte kelahiran dan KIA-nya sudah tercatat di Kabupaten Muaro Jambi. Oke. Kira-kira seperti itu. Selagi masih dalam wilayah Iya, NKRI, NKRI. dimanapun, Oke. ya harus pindah. berarti kartu identitas anak nih ya, Iya, yang pertama yang tanpa foto. Untuk sekolah itu wajib Oke. sekarang harus Nomor ada NIK-nya akte. sama ya sama dengan yang berikutnya. dengan ini. Oke. Kalau ini contoh lagi beda nik, ini adalah contoh kartu identitas anak bagi anak yang berusia di atas 5 tahun. Sampai Sampai dia 17 tahun kurang 1 hari. KIA. kayak Sudah ada fotonya. Kemudian ketika dia 17 tahun baru. dia dapat dicetakkan KTP elektronik. Nah, apa data tambahan Bang selain dari data-data yang ada di sini tadi? Kalau di sini lebih elemen data umum, kalau di sini lebih kepada dia anak siapa, Bang. Oh, ada orang tuanya di sini ya. Anak nik orang Nik orang tuanya. tuanya. Ya, ada nama orang tuanya. Oke. Karena dia menjadi masih tanggung jawab orang tua. Oh iya, nama kepala keluarga, Ya. nomor akte kelahiran. KTP anaknya. Iya. Tapi kalau di KTP itu nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Kalau sudah menjadi manusia dewasa 17 tahun tidak ada lagi. Sudah biodata pribadi yang bersangkutan. Ketika ada menikah, pecah Status. kartu keluarga. Ada kartu keluarga baru, membentuk keluarga baru, dicatatkan perkawinannya, akta perkawinannya, dibuat status kawin tercatat suami istri, kemudian statusnya menjadi dari belum kawin menjadi Jadi kawin. Berubahlah statusnya di Iya, KTP, di KTP tadi. ya. Luar biasa. Jadi menjelang 17 tahun kita udah punya 2 kartu sebenarnya ya. Semestinya ya. Semestinya dia ya. Wih, luar biasa. Dan ini adalah dalam rangka menjamin data kependudukan. Ya. Supaya jangan salah guna atau double identity tadi. Ya. Dan itu berlaku di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Oke. Dan ini tidak sulit dong ya untuk proses mendapatkannya. Ya, Urusannya? kalau untuk Kabupaten Muaro Jambi, silakan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Muaro Jambi untuk KIA sendiri bisa diproses, dilaporkan untuk mendapatkan KIA, bisa datang ke Dukcapil, Mall Pelayanan Publik, atau 15 titik layanan kami lainnya. 11 gerai kecamatan dan 4 gerai desa. Atau silakan bermohon minta bantu oleh perangkat desa melalui gerai Datuk Kades di seluruh desa bisa. Yang ada. Nah, nanti atau misalnya kita bisa perangkat desa yang ambil kan boleh. Atau kami Mekdo Cabi tadi sudah ada versi mobile-nya, silakan bermohon untuk kepemilikan kartu identitas anak melalui Mekdo Cabi Mobile dengan catatan nanti kami yang kirim lewat pos. Sedangkan biaya ongkirnya itu ditanggung oleh pemohon. Kira-kira seperti itu. Itu berarti Bang ketika mobile berarti di handphone kita bisa nih. Bisa. Nah, untuk bisa dapat di handphone di mana nyarinya? Silakan download Mekdo Cabi di Ada di Play Store. Play Store ada? Silakan. Sudah ada Mekdo di Play Cabi Store. namanya. Yap. Berarti kita tinggal download, kemudian aktivasi, isi data, kemudian aktivasi, ada verifikasi email, masuk ke email, diverifikasi, login, silakan manfaatkan fitur layanan online dari rumah. Tapi tetap dari Dukcapil yang menerbitkan baru dikirim. Iya. Kalau untuk KIA, silakan bermohon, pilih menunya, pilih mau cetak di kecamatan atau gerai desa, atau minta dikirimkan lewat pos oleh Dukcapil Muaro Jambi. Boleh. Ketiga-tiganya bisa ada Bang? Bisa. Kalau KTP tidak. Kalau KTP ya. Ya. Oke. Kalau KTP silakan manfaatkan gerai kami, karena kalau untuk KTP sudah ada juga inovasi baru dari Kemendagri, itu identitas kependudukan digital. Dicetakkan KTP sekaligus juga kami aktivasi identitas kependudukan digital atau KTP digital di HP-nya. Berarti KTP, handphone sudah bisa jadi pengganti KTP ya, sekarang nih. Betul. Sudah ada juga. Ya karena di bandara repot Bang. Setiap hari ngeluarin dompet lagi. Kalau sekarang dari HP saja. Sudah bisa ya. Dan petugas bandara pun sudah paham bahwa ada dan sah itu secara administrasi. Luar biasa. Dan tentunya kemudahan-kemudahan itu seharusnya masyarakat harus memanfaatkan Bang ya. Dan jangan lagi ada keluhan sulit untuk mendapatkan pelayanan terkait. Jangan lewat calo, cari tahu informasi sudah, silakan kunjungi website, silakan kunjungi media sosial, jangan cuek, jangan lewat orang, jangan lewat calo, jangan berbayar, karena layanan administrasi kependudukan adalah gratis. Luar biasa. Ya berarti yang sudah beranjak ke umur 17 tahun, apalagi pemilu kemarin kan DP4, data potensial penduduk pemilih ya. Tentu itu menjadi data yang urgent, sangat diperlukan oleh pemilu. Dan kepemilikan KTPL syarat wajib untuk menggunakan hak pilih.
Oke, berarti berkaitan Bang ya. Betul. Berkaitan. Dan itu tentunya menjaga hak-hak demokrasi warga negara juga. Ya. Jadi Dukcapil kami tidak mau disalahkan Bang. Jadi memang menjelang pilkada kemarin memang kita selain mensosialisasikan karena kita punya titik layanan banyak, tapi tetap kami jemput bola ke sekolah, melaksanakan jemput bola ke layanan-layanan titik-titik desa, menghimbau mereka hadir. Sampai dengan H-7 kami masih melaksanakan itu. H-7 menjelang pemilu ya? Ya. Saya juga pernah baca di media ada layanan dari Dukcapil ini untuk turun ke sekolah-sekolah. Oh iya. Di MAN 1 Muaro Jambi kalau nggak salah. Betul. Jadi langsung perekaman di sekolah-sekolah itu ya? Langsung kita cetakkan. Dan itu terus Bang ya, secara kontinu karena berkeliling. Target wajib KTP usia 17 itu bergerak terus Bang. Tahun ini mungkin masih meninggalkan PR sedikit lagi, tapi kita berharap yang belum merekam cetak KTP mungkin ketika membutuhkan KTP datang ke layanan Dukcapil, tapi tetap yang 16 bakal menjadi usia 17 kita kejar terus. Sehingga pas masuk umur 17 tahun tuh udah ready. Ya, data sudah siap, tinggal terbitkan saja KTP elektroniknya. Betul. Luar biasa. Bang, diminum Bang sambil. Silakan. Ini ada juga Bang, ini minuman spesial di Depati nih Bang. Ini warna biru, kalau dikasih air jeruk Bang, nah dia bisa berubah Bang. Kapan-kapan boleh lah Bang, dicoba. Boleh dicoba. Waduh, luar biasa ini. Dan saya meyakini masih banyak warga kita Bang yang belum memahami itu. Betul. Sehingga ada mindset, kan persoalan yang pertama tadi kan mindset. Kalau dulu saya juga ketemu Bang, pas datang ke Dukcapil sudah perekaman, kita minta belangkonya, oh sabar ya, belangko kita belum dicetak, habis. Kalau sekarang nggak ketemu lagi gitu Bang ya? Ya, kalau untuk Kabupaten Muaro Jambi kita tidak pernah putus belangko. Ya, jadi memang yang menjamin ketersediaan belangko itu adalah Dirjen Dukcapil. Ya, mereka menjamin bahwa ketersediaan belangko mobil khusus untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak kemarin itu harus ada. Jadi memang kita di daerah yang harus memaintenance ketersediaan belangko. Kalau sudah menipis, jemput bola. Apalagi kita sudah bisa dapat prediksi anak yang berumur 16 tahun untuk berapa, ya, yang mau menuju 17 tahun berapa. Tapi yang seperti itu memang tidak bisa diprediksi Bang. Karena kebutuhan masyarakat di lain yang itu memang cukup dinamis. Yang rusak, yang hilang, kemudian yang merubah status, mohon maaf, yang tadinya bujangan misalnya atau gadis, yang cerai. Oh iya, banyak ya. Dan itu setiap kali perubahan belangko baru ya? Belangko baru. Yang belangko lama dimusnahkan, kita tarik gitu, untuk kita musnahkan. Iya. Masyarakat tidak boleh pegang dua KTP. Oh iya. Paling kalau yang mirip dengan KTP ini dulu kartu vaksin Bang. Iya. Kartu vaksin. Oke Bang, luar biasa ini. Dan tentunya data-data yang berkaitan dengan ini itulah yang akan berkesinambungan terus-menerus sampai dia statusnya bukan penduduk lagi setelah dia meninggal Bang ya? Tidak ada data lain selain dari data itu? Ya, jadi ketika mau mengklaim asuransi BPJS-nya terkait peralihan atas hak tanah, waris, asuransi BPJS ataupun yang lain-lain, maka wajib harus ada akta kematian. Termasuk juga sebenarnya Dukcapil juga bisa menerbitkan akta kematian tanpa nik. Itu maksudnya apa itu Bang? Sudah meninggal lama, tidak ada dalam database kependudukan, tapi sangat urgent dan stakeholdernya atau instansi membutuhkan minta keterangan akta kelahiran, akta kematian dari Dukcapil, maka kami juga siap bantu fasilitasi. Dengan catatan ya, silakan berikan dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan memang pernah hidup. Di keluarga siapa gitu ya, bisa ditelusuri. Contoh orang tuanya ada ijazah, anak dari siapa, itu bisa kita terbitin. Jadi ketika ada kehilangan identitas, berarti bisa dibantu itu Bang ya? Bisa. Karena kan terkadang kita nggak tahu urusan ini, apalagi setelah status kematian muncul, ini kan banyak muncul urusan baru. Nah, terkadang terkendala di hilangnya identitas atau mungkin yang bersangkutan tidak tahu menyimpannya di mana. Nah, pihak keluarga yang ditinggal mungkin butuh keterangan data. Kalau itu tidak ada bisa. Kalau selagi dari tahun 2010-an
membangun database kependudukan yang lama itu masih kita bisa cari datanya di sampah. Data sampah kita bisa cari historinya. Oke. Kalau dia pernah tercatat berarti memang pernah ada Pernah ada. tercatat. Tapi yang tidak ada ini, Pak. Masyarakat kadang ngotot, ini datuk sayo, bilang kan. Tapi kita dokumennya nggak ada. minta dokumen bahwa mana yang menyatukan bahwa memang dia tuh pernah ada gitu. Oke. Nah, ini mungkin Bang butuh juga info terkait 3T. 3T itu terluar, terpencil, terisolir. Nah, itu bagaimana dari Dukcapil menyikapi, tapi jangan dijawab dulu karena ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Nah, ini Bang menyambung pertanyaan tadi, Bang. Ada daerah-daerah yang 3T saya bilang tadi, terluar, terpencil, terisolir. Artinya terluar itu paling luar dari wilayah. Terpencil itu mungkin dia tersendirilah, susah akses. Terisolir demikian juga mungkin informasi nggak dapat atau layanan mungkin sulit dicapai. Nah, itu bagaimana Bang untuk melakukan pelayanannya? Yang pertama memang dari inovasi yang sudah kita buat itu satu tadi ya. Bahwa bagi masyarakat desanya terpencil, terisolir, terluar, silakan konfirmasi kebutuhan administrasi kependudukannya cukup melalui kantor desa. Yang non kartu ya. Yang non kartu silakan melalui pemerintah desa karena sudah ada akses yang kami berikan kepada perangkat desa. Jadi desa itu menjadi loket online kita. Jadi tidak ada lagi desa di Muarajambi yang terisolir sinyal, tidak ada. Oh, tidak ada lagi Bang ya? Tidak ada. Jadi memang di zaman sekarang kami menuntut seluruh pemerintah desa karena memang benang merah terkait pelayanan ini kepala desa itu memiliki fungsi administrasi kependudukan. Ada dalam kewenangan ada dia. Secara fungsi dan kewenangan. Dan itu sudah terundang-undang ya? Ya itu undang-undang desa. Undang-undang desa. Jadi memang benang merah itu yang kita coba kita laksanakan sehingga andil kades ada dalam proses admin pemerintah desa, kepala desa, Pak Camat harus peduli. Jangan seolah-olah karena ada Dinas Dukcapil ini kan urusan Dukcapil. Oh tidak, Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, dari tugasnya rupanya. Iya, silakan bantu kalau masyarakat. Tupoksinya ya Caknya Bang. Silakan dikomunikasikan dengan kami. Jadi kalau untuk kebutuhan itu, selain itu kita juga siap jemput bola. Ya, apabila ada kebutuhan yang sangat urgen, banyak yang tidak dapat terfasilitasi dengan pelayanan di desa, butuh cepat selesai, silakan hubungi kami, bersurat, telepon saya, kami turun ke desa, jemput bola atau jebol ngudut namanya. Ngudut apa? Bukan ngudut rokok, tapi jemput bola mengurus administrasi kependudukan di tempat. Jebol ngudut. Jemput bola mengurusi administrasi kependudukan. Iya. Selain itu juga kita sering ini ditelepon, Pak Kadis, ini ada orang tua saya yang sedang sakit, butuh kepemilikan KTP untuk berurusan ABC dan seterusnya, tapi tidak bisa datang ke Dukcapil atau gerai kecamatan atau dimanapun, bisa nggak hadir? Dengan senang hati kami akan menugaskan tim kami untuk turun ke rumah untuk melaksanakan perekaman di tempat. Silakan hubungi kami, silakan bersurat koordinasi lewat kepala desa boleh, Pak Camat boleh, atau langsung ke kami juga boleh. Nah, kalau terkait dengan lanjut usia Bang, ada nggak bentuk pelayanan yang dilayani oleh Dukcapil gitu? Iya, ya, kalau di kantor loket lansia itu loket prioritas. Batasan umur lansia? Tetap 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas ya. Artinya ada loket sendiri. Yang beda tidak mengantri, langsung kita layani khusus. Kalau Dukcapil di kantor seperti itu, di mall pelayanan publik juga seperti itu. Tapi kalaupun memang butuh pelayanan, kami turun ke rumahnya, tinggal hubungi kami saja, silakan. Sepanjang ada permohonan atau pemberitahuan. Manula gitu ya. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang kalau menurut saya Bang menarik dan luar biasa dengan adanya informasi seperti itu tadi. Nah, ada tidak prestasi yang didapat Bang? Karena terobosan-terobosan dilakukan tadi,
ada di tingkat desa untuk pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian ada aplikasi yang digunakan. Tentunya itu memudah capaian-capaian yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah, kira-kira capaian apa saja yang didapat itu, Bang? Dari sejak menjabat di awal tahun 2023, Oke. ya kan, kita tetap ngejar target kinerja bahwa seorang kepala dinas Dukcapil itu dibebankan target kinerja oleh pemerintah pusat. Apa aja itu, Bang? Seperti kepemilikan akte kelahiran 0 sampai 18 tahun tuh harus 98%. 98% dari 0 sampai 18 ya, 18 tahun. dari kelahiran yang Dari ada. kelahiran yang ada. Iya kan? Tinggi ya Harus targetnya, dikejar. 98%. Saya Oke. berangkat dari menjadi kepala dinas dari angka 93%. Sekarang sudah tercapai di 98%. 99%. 99%. Iya, tinggal mencari lagi siapa yang belum punya akte, kita Gitu ya. seperti itu. Oke, capaian apa lagi nih, Bang? Kemudian kepemilikan kartu identitas anak harus 60%. Kekayaan 60%. Ya. Oke. Kemudian juga perekamannya harus 99%. Oh, di perekaman Iya. malah ditinggiin lagi targetnya. Ditinggikan Harus 99%. Harus 99%. Dan itu juga sudah over target. Tapi tetap ada adik-adik kita yang belum sadar atau pentingnya untuk memiliki Administrasi KTPL ya. kependudukan itu. Tetap ada aja yang tidak tercatat dalam bio database kependudukan. Mungkin perlu nanti satu saat butuh, silakan hubungi kami. Oke. Dan tentunya ini dibarengi dengan kegiatan sosialisasi masif. Hingga memang di atas capaian tahun 2023 kita diapresiasi oleh Pak Gubernur melalui Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi gitu, predikat ranking 2 lah terbaik capaian target kinerja setelah Kota Jambi. Kota Jambi ya. Iya. Oke. Tentu beda banget, Bang. Iya. Kalau istilah perbandingan biasanya kan apple to apple. Apple to apple. Ya, kota dengan kota. Kalau kabupaten berarti peringkat pertama dong. Seperti itu. Oke. Maunya seperti itu. Maunya seperti itu. Apalagi nih, Bang, yang dicapai nih? Kemudian juga tahun 2023 kita dievaluasi oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi. Oke. Ya, walaupun sudah cukup baik, di 2024 dievaluasi kembali dan sudah lebih baik lagi. Jadi dari Ada peningkatan ya? zona hijau pelayanan tinggi menjadi pelayanan tertinggi. Oke, ada peningkatan dari peningkatan. 2023 ke 2024 bentuk pelayanannya ya. Nah, kalau yang capaian-capaian tadi sudah tercapai semua, Bang? Sudah Dari tercapai pemerintah iya. pusat. Tinggal terus melakukan inovasi-inovasi baru. Apalagi ya? Ya, apalagi. Apalagi. Supaya memang tidak ada batas untuk sehingga membuat pemikiran berurusan administrasi kependudukan itu rumit. Kita tetap gencar terus sosial media segala macam. Dan ternyata hari ini nggak ketemu lagi kata rumit itu. Ada ya, aplikasi, seperti itu. ada di tingkat desa, ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat kabupaten, semuanya tersedia. Termasuk juga pelayanan konsultasi kita sediakan. Oke, Ada via chat ya. Silakan hubungi 0811 7415 333 ya kan. Ulangi, Bang, sekali lagi. 0811 741 7415 333. Oke, itu dalam bentuk WhatsApp ya. Chat, jangan telepon. Kemudian direct message Instagram Dukcapil Muaro Jambi serta Messenger Facebook Dukcapil Muaro Jambi. Itu langsung kita kelola dalam satu dashboard. Ya. Komplit ya, jadi medsosnya ada, Ya. media komunikasi langsungnya ada, kemudian untuk konsultasinya juga ada. Ya. Keren, Biasanya pertanyaan awamnya adalah apa syaratnya apa? Bagaimana saya mendapatkan ini? Ada layanan online-nya nggak? Gitu kan? Atau misalnya sehari selesai nggak? Langsung selesai nggak? Seperti itu kan terkadang kan pengen cepet nih. Pengen cepat semuanya. Dan itu terlayani dari situ layanan tadi ya, ya. layanan konsultasi tadi nanti diarahkan seperti apa. Oh, nggak usah ke Sengeti jauh Bu, misalnya. Dimana silakan datang ke gerai desa kami aja. Kira-kira seperti itu. Ada di desa itu. Kita langsung diarahin, Bang ya. Langsung diarahkan. Luar biasa. Kira-kira seperti itu. Oke. Bang Diki, luar biasa ini, Bang. Informasinya komplit sekali dan tidak hanya bercerita kesulitan, bahkan di sini ada inovasi yang dilakukan oleh instansi Abang yang Abang sekarang menjadi manajernya, jadi kepalanya. Tentunya ini bukan pekerjaan yang simsalabim, pasti kerja keras juga, tim yang solid, kemudian komunikasi yang luar biasa kepada semua stakeholder, dan tentunya tidak stop sampai di sini, Bang ya. Ya, pasti akan bergerak terus. Oke. Waktu juga, Bang, yang membatasi kita. Mungkin sebelum close, kasih kami closing statement, Bang, terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan KTP elektronik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu
masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa untuk pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari dicatatkan kelahiran, akte kelahiran, kepemilikan kartu indahasa anak, dewasa dengan KTPL, perekaman, membentuk keluarga baru, yang non-muslim dicatatkan perkawinan dan perceraiannya, kemudian sampai meninggal terbit akte kelahiran, akte kematian, itu kami paham bahwa sengeti itu terlalu jauh. Manfaatkan inovasi kami di 17 titik layanan gerai ataupun 150 desa untuk layanan online, ataupun nikmati layanan Adminduk mandiri melalui Mekdo Cabi Mobile dari rumah. Jangan pakai calo, yakinlah bahwa mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi mudah, gampang, cepat, dan gratis. Oke, luar Demikian, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Diki. Saya ini langsung akrab aja nih, padahal baru jumpa dengan Abang. Karena memang melayani kependudukan itu ya melayani siapa saja. Tidak kenal dengan kasta, tidak kenal dengan status, semuanya dalam rangka melayani administrasi kependudukan. Luar biasa. Terima kasih Bang Diki sudah mampir di Dialog Orasi. Mudah-mudahan lain waktu kita jumpa lagi, yang mungkin akan kita bahas yang lebih dalam lagi. Oh, boleh. Nah, karena ini nggak putus sampai di sini, dan penduduk itu perlu diberi pemahaman, pengertian, sehingga mereka yang harus antusias, mereka yang lebih aktif lagi, dan mungkin dia bisa mengajak yang lain, sehingga tidak ada satupun penduduk yang tidak punya identitas ke depannya. Siap, betul. Oke, terima kasih Bang, saya selalu Bang ya. Sama-sama Bang. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Oke, pemirsa, sebuah keniscayaan setiap manusia yang lahir di muka bumi ini harus punya identitas. Dan Dukcapil siap memfasilitasi itu. Dan tentunya itu mungkin tidak ada tujuannya, dan pasti di akhirnya siapapun manusia yang hilang identitasnya itu akan dihapuskan, dan proses kependudukan terus berlanjut sampai kapanpun sepanjang negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada. Terima kasih pemirsa, tetap bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.